yang bertanya langsung silahkan. Jika ada yang ingin tulis pakai kertas, maka silahkan. Saya pun tidak keberatan untuk menjawab dengan kertas. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua pertanyaan Ustadz. Silakan. Pertama terkait Al-Fatihah. Terkait surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Saya ingin bertanya asbabul nuzulnya, kapan diturunkan, bagaimana ceritanya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di padang mahsyar nanti. Saya membaca beberapa buku bahwa kehidupan di padang mahsyar nanti itu ada yang mengatakan 30.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bagaimana nasib kita itu? Tadi sempat Ustadz kutip sedikit. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagi orang-orang mukmin khususnya yang ada di dunia ini, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, yang amannya bagaimana untuk menghadapi nanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini, kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui, tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan, Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun, beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah, turun perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan. Maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis sudah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa, Mas. Saya selesaikan. Tangan sendiri, ngajar sendiri, tulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, enak banget. Masya Allah. Segala Firdaus lagi. Udah tinggal apa? Udah selesai. Ya.
keadaan nyata. Oke, fokus di sini. Fokus baik-baik. Yuk, tadi kita katakan Abdullah, misalnya Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai kepala gini, Ibnun. Disingkat jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Ya, dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harokat ke sini. Jadi asalnya begini, Ibnun. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, i gitu. I ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada Anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazaki killah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depan ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi an, bin. Terus, ini kita hapus, pindah harokat ini ke sini, di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka, jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam gak punya anak perempuan. Terus ya? Nah di ilmu hadis, kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukup kan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau Anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini bab Jibril, pintu 46, bab Jibril.